أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Ya bunayya, wahai keturunan, innaha, sesungguhnya, jika, taku mithqala, adalah kamu seberat habbah, biji, min khardalin, dari sawi, fatakun, maka adalah fi, dalam, makhratin, batu, au fi, atau di, as-samawat, langit, au fi, atau di dalam, al-ardi, bumi, ya'ti, mendatangkan, biha, dengannya, Allah, inna, sesungguhnya, Allah, latifun, maha halus, khabir, maha mengetahui. Ya bunayya, wahai keturunan, aqimi, dirikanlah as-salah, salat, wa'mur, dan suruhlah, bil ma'rufi, dengan yang baik, wanha, dan cegahlah, anil munkari, dari perbuatan yang mungkar, wasbir, dan bersabarlah, ala, atas, ma, apa, asabak, menimpa kamu, inna, sesungguhnya, dalika, demikian itu, min azmil umur, dari ketetapan atau kesungguhan perkara atau perintah. Wala, dan jangan, tusair, kamu memalingkan, khaddaka, mukamu, linnas, kepada manusia, wala, dan jangan, tamshi, kamu berjalan, fil ard, di muka bumi, marohan, angkuh, inna, sesungguhnya, Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla, setiap, mukhtalin, orang yang sombong, fakhur, kebanggaan diri. Waqasir, dan sederhanakanlah, fi, di dalam, masyika, berjalanmu, waqdud, dan lunakkan, min, dari, sautik, suara, inna, sesungguhnya, angkaro, seburuk-buruk, al-aswat, suara-suara, la sautu, sungguh suara, al-hamir, keledai. Ayat 16 mengajarkan tentang kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu sekecil apapun. Jika ada suatu amal, baik atau buruk, yang dilakukan meskipun tersembunyi di dalam batu, di langit, atau di dalam bumi, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya. Ini menegaskan konsep keadilan dan kekuasaan Allah dalam mengawasi setiap amal hambanya. Ayat 17 menegaskan pentingnya ibadah sebagai pilar utama kehidupan seorang muslim, sekaligus tanggung jawab sosial dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Salat disebut pertama karena merupakan ibadah utama yang menjadi hubungan langsung antara manusia dan Allah, sekaligus bukti ketaatan seorang hamba. Pada ayat 18 menjelaskan bahwa Luqman melarang sikap sombong yang ditujukan dengan memalingkan wajah atau membuang muka saat berbicara dengan orang lain. Tindakan ini mencerminkan keangkuhan dan meremehkan orang lain. Sebaliknya, Luqman menasihati anaknya agar bersikap rendah hati, santun, serta menunjukkan ekspresi yang ramah dan penuh kehangatan dalam berinteraksi. Pada ayat 19 menjelaskan di mana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya untuk berjalan dengan sikap yang wajar, tidak terlalu lambat hingga tampak lemah, dan tidak pula terlalu cepat seperti terburu-buru tanpa kendali. Ia juga menasihati untuk berbicara dengan suara yang tenang dan wajar, serta memperingatkan bahwa suara yang terlalu keras dan tidak terkontrol diibaratkan seperti ringkikan keledai yang dianggap sebagai suara paling buruk. Relevansinya dengan
Pendidikan yang pertama yaitu menyadari bahwa Allah Maha mengetahui atas segala perbuatan yang kita lakukan, mau sekecil dan sebesar apapun atau di tempat yang tersembunyi sekalipun. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah, karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Yang kedua yaitu memberikan ajaran tentang akidah, yaitu melakukan amal soleh seperti sholat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar makruf dan nahi mungkar. Yang ketiga yaitu mempersiapkan anak untuk berakhlak mulia dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama. Pendidikan akhlak merupakan kewajiban orang tua bagi anaknya dan merupakan pemberian paling utama orang tua kepada anaknya sebagai sabda Nabi SAW. Luqman mengawali pelajaran akhlak kepada anaknya agar tidak berlaku sombong terhadap sesama manusia, tidak bersikap angkuh, sederhana dalam berjalan, dan lunak dalam berbicara. Hal ini agar memiliki kecerdasan interaksi dan berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu etika dalam berjalan. Etika berjalan yakni hendaknya ia jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh ketika berjalan. Seseorang harus menyederhanakan jalannya, jangan terlalu pelan, begitupun jangan terlalu cepat.